Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kabar Panen Akhir Pekan episode ke-22. Nah, di episode 22 kali ini Mbak El, kita Ya, akan membahas ini serangga kecil. Ini serangga kecil yang tidak disadari petani keberadaannya. Nah, sekalinya ada Mbak El, populasinya itu langsung meledak. Nah, itu bisa menyebabkan gagal panen. Langsung saja Mbak El, ini dia bintang tamunya. Orang. orang. Iya. Orang jadi Ya, bintang tamu ya. wah itu gawat sih itu. Diundang. Ya Mbak El, Oke. nah menariknya kali ini kita akan membahas apa sih itu wereng dan juga habitat sebenarnya yang disukai wereng itu seperti apa Mbak El. Nah nanti kita juga akan melakukan gimana sih cara pencegahannya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika sudah terlanjur menyebar. Oke Mbak El, langsung saja ya fakta di lapangan Mbak El. 90% kesalahan deteksi terjadi akibat hanya memantau dari pematang gitu kan. Banyak petani ini yang memantau orang itu dari pematang saja Mbak El, bahkan nggak langsung ke apa mengecek padinya satu-satu. Nah, itu Mbak El kesalahannya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu sih Mbak El, apa itu hama wareng? Ya, kalau hama wereng ya setahu kita ya, wereng itu kan jenis serangga pengganggu tanaman atau OPT ya, organisme pengganggu tanaman, jenis serangga yang sering menjadi hama yang menjadi wabah ya di petani gitu. Nah, terutama wereng batang coklat atau biasanya nyebutnya WBC, WBC. Wereng batang coklat. Jadi sering menjadi wabah gitu, maaf ya. Jadi memang kalau sudah terserang wereng itu bisa terancam gagal panen gitu karena serangannya cepat gitu. Iya, kayak ledakannya cepet ya Mbak ya? Cepat Itu. dan bahkan di sekitar kita ya, Mhm. WBC ini tuh pernah menjadi momok di mana bikin gagal panen secara serempak di luasan yang sangat luas lah kayak gitu. Bener banget dan Mhm. kayaknya ini tuh sekali menyebar tetangganya juga kena Mbak ya? Iya benar. Jadi Iya. kayak kalau kita telat mengetahui ya udah otomatis sudah menyebar dan kita harus benar-benar kayak, wah ini antara selamat atau nggak selamat gitu kalau misalnya Mhm. udah menyebar dan merebak gitu. Oh gitu. Mhm. Oke Mbak El. Nah terus sebenarnya habitat seperti apa sih yang disukai si warang ini? Nah, eee, wereng ini kan merupakan jenis serangga ya, di mana, pasti lingkup yang dia sukai itu lingkup yang lembab, terus juga pengairan atau drainasenya kurang bagus gitu. Terus juga, kondisi tanaman yang mungkin kurang ini ya, kurang prima ya, gitu. Kan banyak nih, petani melakukan pemupukan tidak berimbang yang mengakibatkan tanaman itu tuh, kaya di salah satu unsur gitu. Jadinya tanaman itu disukai, wah ini makanan enak nih, jadi suka di situ. Terus juga Gitu. kondisi kan banyak juga ya kalau nanam itu jarang memperhatikan gulma-gulmanya. Ya Terus kotor. juga, kondisi airnya tuh kadang menggenang terlalu lama, jadinya kan lembab. Lembab. Lembab yang ibaratnya lembab yang tidak wajar lah kayak gitu, kan juga bisa memicu, terjadinya tempat tinggal yang nyaman buat wereng kayak Oh gitu. gitu. Mhm. Tempat yang lembab juga berpengaruh ya Mbak El ya? Iya Terus bener. juga tanamannya kan rimbun atau Yes, rapat-rapat. bener. Nah, kelebihan salah satu unsur tadi loh, Mbak, kan Mhm. itu misalnya unsur N ya atau Mhm. nitrogen, itu kan menyebabkan, pembentukan daunnya kan lebih besar ya. Jadi kan Mhm. dia lebih rimbun gitu. Jadi lebih rimbun, otomatis menciptakan lingkungan yang lembab lebih tinggi gitu. Oh gitu. Kalau kadar N-nya tinggi nih Mbak, ini kan Mhm, biasanya terdapat pada urea ya Mbak ya? iya bener. Mmm. Nah, itu juga bisa menyebabkan, kerapuhan batang. Jadi hama wereng ini ya, Mhm. wereng ini tuh kayak lebih suka gitu loh dan lebih gampang menyerang Oh tanamannya lebih gitu. gampang dihisap mungkin ya? Iya, Karena jadi kan batangnya lunak ya? bener, jadi kan, orang itu kan makan, di saluran floem ya, Mhm. jaringan floem, di mana jaringan floem ini, memang banyak didukung terbentuknya oleh nitrogen gitu. Nah, Mmm. jadi kan otomatis malah memberi makan wereng, jadi werengnya malah Mhm. gemuk-gemuk nih, seneng makan Waduh gitu. jadi kayak di restoran nih pesta. Iya, Ya, mukbang ya, iya bener mukbang, mukbang itu. kalau zaman sekarang. Iya bener. Terus juga ini Mbak El, masa tanam tidak serempak, nah Mhm. menjamin ketersediaannya pasak makanan orang sepanjang tahun. Iya benar. Jadi kan orang kan, misalnya nih orang, makan di umur 40 sampai 50. Mhm. Terus kalau misalnya tidak serempak kan otomatis, eee, bisa pindah ke lokasi ini, ke lokasi berikutnya gitu. Nah jadi Mbak El, berarti memang,
penanaman yang tidak serempak ini bisa menyebabkan memicu ledakan ini ya Mbak? Iya, benar, ibaratnya gini Mbak Af, misalnya ya, lahan yang berjajaran, usia tanamnya berbeda. Iya. Sedangkan orang mungkin usia tanam misalnya seneng usia tanam A gitu. Oh, lagi makan nih di tanam A berkembang nih. Terus sebelahnya mau ini usianya beda lagi, wah otomatis kan dia berpindah. Oh Dia iya cuma benar Mbak. berpindah objek aja gitu loh. Makanya diusahakan apabila dalam satu hamparan itu biar serempak gitu Iya. loh. Jadi tidak menyebabkan Untuk memutus rantai ini iya warang, benar gitu. penyebaran warangnya Mbak El. Iya benar. Terus ini Mbak El, pemicu ledakan yang sebenarnya tanpa disadari juga tadi kan kita juga udah sempat bahas ya Mbak El ya. Dosis urea yang tinggi. Jadi dosis urea yang tinggi menyebabkan tanamannya hijau gitu ya Mbak El ya. Hijau, subur dan ini menjadi tempat kesukaannya si warang juga ya Mbak El ya. Oke, terus tadi kita juga udah bahas jarak tanam yang rapat nih. Jarak Iya. tanam yang rapat menyebabkan juga tanaman menjadi lembab. Nah, ini habitat yang disukai warang juga ya Mbak El ya. Terus kimia berlebihan, insektisida terjadwal membasmi predator alami pada warang sebelum sempat terkontrol. gitu, Mbak. Yes, benar kayak gitu. Jadi kayak pokoknya kalau pemupukan itu lebih baik seimbang. Jadi unsur NPK-nya itu seimbang, jangan condong berat ke salah satu unsur aja gitu. Betul. Oke Mbak El, nah langsung aja nih kita beralih ke bagaimana sih kunci utama pencegahan warang Mbak El? Ya, kita memang harus masuk ke dalam preventif ya Mbak Alf ya. Jadi kan memang lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Yang pertama itu kita jaga predator alami karena itu sangat berpengaruh ya Mbak Alf ya. Jadi kan predator itu membantu penanganan hama secara alami gitu. Gimana caranya kita bisa ibaratnya mempertahankan predator gitu. Jadi yang pertama kan penggunaan insektisida itu kan sangat berlebihan ya, insektisida sangat berlebihan dan kadang penggunaan insektisida sintetis itu secara dengan spektrum luas gitu. Itu menyebabkan predator-predator juga ikut mati jadi tidak bisa menjadi garda utama untuk penanganan warang itu sendiri gitu. Jadi memang penggunaan insektisida bisa tapi jangan berlebihan. Karena insektisida sintetis itu kan menyebabkan resisten ya. Nah, resisten juga. Jadi dan juga bisa mematikan predator-predator atau musuh alami dari hama itu sendiri, terutama warang itu gitu. Jadi lebih baik penggunaan insektisida sesuai dengan kebutuhan aja atau skala kecil aja. Dan apabila mau pencegahan atau mau penggunaan ibaratnya secara terus-menerus lebih baik menggunakan insektisida hayati atau organik gitu. Oh gitu, jadi insektisida yang kimia ya Mbak, berlebihan itu juga tidak baik ya Mbak ya? Iya bener. Terus pokoknya ya apapun harus seimbang lah gitu. Penggunaan insektisida sintetis itu kan sangat beresiko juga buat predator alami gitu. Jadi kita lebih baik menjaga keberlangsungan predator yang membantu penanganan secara alami gitu. Terus juga tadi kan dari segi predator ya Mbak Afia. Terus pemupukan tadi yang berimbang, Iya, jangan pemupukan terlalu berimbang. banyak N gitu. Terutama warang batang coklat ini kan menyerang di padi ya. Kadang tuh petani kalau warnanya belum hijau gitu kan Ya, belum belum mantap itu, gitu ya. benar Nah, Mbak. kalau hijau itu kan menandakan sebenarnya kayak bisa dilihat dari warna hijau dan itu kelebihan N ya. Kayak gitu. Mungkin bisa diperhatikan biar nanti pemupukannya bisa lebih berimbang antara NPK. Biar nanti menyiapkan ketahanan tanaman itu sendiri gitu. Terus juga selain itu ya Mbak Afia, kita juga perlu memperhatikan tanam ya. Jadi kalau misalnya benar pola tanam. Jadi pola tanam dengan jarak yang sesuai gitu, jangan terlalu rapat. Kemudian tanamnya kalau bisa serempak dalam satu luasan gitu. Oh gitu, jadi fungsinya itu tadi Mbak, aku kan banyak lihat-lihat di sempat ada kayak ini Mbak, kayak istilahnya sosialisasi gitu kan, disuruh wilayah ini suruh tanam di hari sekian atau di tanggal sekian gitu. Jadi kayak wilayah A misalkan gitu bebarengan supaya tadi ya Mbak memutus rantai penyebaran hama. Iya, Hama benar. dan penyakit sebenarnya Mbak. Iya, betul. Jadi biar pokoknya kalau serempak itu kan berarti posisi tanaman kan dalam kondisi yang sama ya, gitu. Jadi apabila nanti biar penanganannya itu juga lebih mudah gitulah gitu. Oke, tapi ya kadang masih ada sih Mbak ya beberapa yang ngeyel karena ya itu tadi mungkin lebih harus diedukasi lagi Mbak Iya, El betul. tentang akibatnya apa
dan sebenarnya manfaat dari apa namanya Tanam serempak. tanam serempak itu Iya. begitu. Iya sih, kalau untuk zaman sekarang memang agak susah ya Mbak Afia Hmm. terkait satu hamparan tanam serempak itu agak Mm-mm. susah sih gitu. Benar-benar. Jadi intinya harus pemupukan yang berimbang dan juga harus pola tanam itu sebaiknya dilakukan secara serempak ya Mbak El. Betul. Oke Mbak El. Nah terus lanjut nih, langkah benar untuk memonitor. Jadi kita bukan hanya memantau dari atas saja nih Mbak El, dari pematang jalan sawah, tapi kita harus terjun langsung nih ke apa, ke lahan gitu Ke ya. tanamannya ya. Mm-mm. Jadi ngelihat jangan dari jauh aja nih tanamannya kayaknya mereng langsung di ini. Mm-mm. Padahal kita belum bisa memastikan juga ya. Benar. Kuning kan ada tanda-tandanya ya kalau kena BBC itu kan kayak daunnya tuh kebakar gitu. Mungkin dilihat di pangkal batangnya ternyata ada hewan mereng kayak gitu. Jadi memang perlu apa ya, kita mengamati secara langsung, melihat di objeknya langsung gitu. Sebenarnya itu gejala-gejala itu seperti apa sih Mbak? Dilihat dari awal gitu Ya. untuk hama warang ini? Ya biasanya kalau hama warang ini ya mungkin dia kan pasti ada di pangkal batang. Warang itu ada di pangkal batang. Otomatis kalau kita tidak melihat langsung ke pangkal batangnya itu juga tidak akan tahu bahwa itu penyebabnya warang. Yang hal yang paling mudah dilihat itu adalah ketika ada tanda-tanda daunnya menguning arah ke kayak kebakar gitu. Karena kan nanti akan menghisap bakal batang kan menyebabkan jaringan tanamannya mati gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya udah kelihatan ya Mbak, kalau kita mau ngecek langsung gitu. Iya betul. Minimal berapa kali sih Mbak kita melakukan pengecekan rutin ke itu si tanaman padi ini? Ya, kalau mau pemantauan lebih intens itu biasanya 1-2 minggu sekali. Itu 1-2 minggu ya. iya. Kira-kira tapi itu kadang juga masih kejauhan sih ya Mbak Afia. Kadang kita juga tidak pernah tahu kedatangannya tuh tiba-tiba. Kalau misalnya tanaman pangan 1 minggu sekali itu menurut saya sudah cukup gitu. Ya mungkin minimal segitu kali ya Iya Mbak. minimal. Tapi kalau mau lebih lagi lebih bagus ya. Karena takutnya tiba-tiba nanti tiba-tiba ada serangan gitu. Kalau petani biasanya 1 minggu bisa 2-3 kali ya. Atau bahkan setiap hari dilihat itu lebih bagus itu. Yes. Iya. Jadi pantauannya lebih intens gitu. Bagaimana sih Mbak El langkah awal nih atau antisipasi nih ketika misalkan tetangganya nih lahan di sebelahnya itu sudah kena hama warang Mbak El. Nah udah terserang. Nah, bagaimana kita supaya yang belum kena ini untuk mengantisipasi itu seperti apa Mbak El? Oke, yang pasti yang pertama kita perlu pengamatan rutin ya Mbak Afia. Pengamatan rutin lahan kita gitu. Pokoknya tiap 2-3 hari sekali itu diamati di pangkal-pangkal batangnya apakah sudah mulai ada warang atau belum. Jangan langsung penyemprotan insektisida kimia ya, takutnya nanti malah memperkeruh keadaan gitu, karena takutnya nanti malah merebak di situ gitu. Terus yang kedua, jangan menambah pupuk dengan kadar N yang tinggi. Nah, bisa memperburuk kondisi gitu. Ya, terus juga kita juga perlu menjaga predator alami, makanya jangan penyemprotan dengan insektisida sintetis gitu. Kalau misalnya mau penyemprotan dengan insektisida hayati malah lebih bagus karena bisa menjadi penangkal juga ya gitu. Dan juga penggunaan tadi Mbak, kan kita ada yang namanya pupuk hayati juga ya. Pupuk hayati di mana di dalamnya itu kan terdapat bisa mempengaruhi terhadap ketahanan dari tanaman itu sendiri. Bisa antibody gitu ya Mbak istilahnya. Antibody. Jadi bisa menciptakan zat di mana zatnya itu bisa meningkatkan antibody tanamannya gitu. Oke, berarti malah justru jangan langsung sembarangan disemprot insektisida ya Mbak ya. Takutnya malah memperkeruh keadaannya gitu. Jadi lebih baik itu menggunakan agen-agen hayati juga ya Mbak ya. Terus juga kita harus perhatikan arah penyebaran karena warang itu dapat berpindah terbawa angin juga gitu. Juga perlu waspada. Pokoknya harus waspada lah Mbak Afia. Pokoknya kita harus terus mengamati sawah kita, apakah tanaman kita sudah mulai ada indikasi serangannya gitu. Agar nanti bisa menentukan mana yang bisa ditangani lebih dulu gitu. Berarti itu tadi sistem kekebalan istilahnya sistem kekebalan tanamannya harus memang diperhatikan ya benar-benar sehat itu. Bener. Oke, dari yang jangan memupuk berlebihan tadi, terus kita bisa memasukkan atau menyemprotkan agen-agen hayati ya Mbak El ya. Nah Mbak El tadi kan kita sudah melakukan pencegahan ya sebelum terkena warang. Nah sekarang kita masuk apabila
warangnya sudah terlanjur menyebar Mbak El, sudah terlanjur menyerang tanaman padi kita. Apa langkah yang harus kita lakukan Mbak El? Ya benar Mbak Afia. Jadi kalau misalnya nih kita udah di sawah, oh tiba-tiba udah warang nih, jangan panik. Panik kan pasti panik ya. Iya bener Waduh banget. ini udah terserang nih harus gimana, udah pasti udah langsung pikirannya kan kemana-mana gitu. Mm, Yang pertama kan jangan panik dulu. mm, Pokoknya kita perlu perhatikan dulu berapa luas penyebaran dari warang itu sendiri. mm, Caranya apa? Cek di pangkal batangnya. Apabila di pangkal batang itu terlihat, oh kok udah mulai banyak, berarti kita memang perlu waspada dan penggunaannya harus sesuai dengan dosis ya. Iya. Ya, jadi jangan berlebihan gitu. Mm. Nah, apabila kita lihat belum terlalu banyak dan masih ditemukan ini Predator ya alami. predator alaminya, itu kan berarti kita bisa menambah agen hayati ya, penggunaan agen hayati. Misalnya kita menerapkan dengan insektisida hayati yang mengandung Beauveria bassiana, karena itu gitu. kan bisa menjadi musuh dari warang itu sendiri gitu. Itu penyemprotannya nih Mbak El, bagusnya itu penyemprotannya di pagi atau sore hari nih Mbak El? Kalau untuk insektisida hayati ya, itu lebih baik sore hari karena biasanya hama itu merebak di malam hari, jadi lebih Oh gitu. lebih bagusnya di sore hari. Oke gitu. Mbak El, jadi intinya tadi jangan panik ya Mbak El ya. Terus juga ini penyemprotan insektisida secara sesuai dosis ya Mbak El, Benar. Nah, jangan terlalu berlebihan. betul. Apalagi kalau insektisida hayati kan dipergunakan secara terus-menerus nggak masalah ya, karena penggunaannya kan bisa ibaratnya kita mengembalikan kembali agen hayati yang sudah lama hilang gitu. Jadi Gitu. lebih baik gitu. Dan juga tidak resisten ya Mbak El. Tidak resisten dan tidak menyebabkan predator alami menjadi mati ya Mbak El. Benar. Oke, dan juga yang terakhir jangan lupa penggunaan pupuk urea tadi ya Mbak El. Nitrogen jangan berlebihan dan kalau semisal masih dalam penggunaan ya hentikan dulu ya Mbak El. Iya, betul. Oke, gitu. Jadi pokoknya intinya jangan panik, cari tahu dulu seberapa besar dan seberapa luas penyebarannya, nanti baru kita melakukan tindakan harus seperti apa. Dan ingat tetap harus sesuai pada dosisnya ya Sobat Tani semua. Betul. Gitu. Oke Mbak El, nih kita tadi udah lanjut nih panjang lebar nih. Terus kita mau nih, aku mau sedikit nih Mbak El, mitos atau fakta. Yes. Oke, yang pertama nih. Sawah yang hijau pekat pasti sehat. Mitos atau fakta? Mitos. Oke. Karena kita itu tadi ya, kadang orang tuh patokannya daunnya ya, daunnya tuh hijau itu pasti udah bagus gitu. Tapi jangan senang dulu karena hijau itu bisa juga karena kelebihan salah satu unsur. Dan itu takutnya malah menjadi makanan enak dari si warang itu tadi. Karena jaringannya lunak ya Mbak El, Iya, dan mudah bener. dihisap. Betul. Gitu. Kayak jadi mitos ya, ya sawah yang hijau udah pasti itu apa namanya sehat gitu. Iya benar. Oke, ini ada satu lagi Mbak El. Mitos atau fakta nih, warang hanya muncul di musim tertentu saja. Mitos atau fakta Mbak El? Mitos. Nah, Iya. oke. Jadi sebenarnya warang itu menyerang dan selalu ada gitu. Cuman kadang kenapa kok tiba-tiba bisa merebak ya itu kadang kondisinya dibuat sendiri ya. Ya, lembab tadi Iya, ya, nggak mau benar. bersih-bersih gulma tadi Mbak El, dan terlalu rapat tadi ya. Secara harfiah itu warang itu pasti selalu ada gitu. Cuman dia kan bisa meledak populasinya karena itu tadi, habitatnya tadi ya Mbak El ya. Iya, jadi dibikin nyaman habitatnya gitu. Oke, nah itu tadi ya rangkuman dari seputar warang, dari apa sih itu warang, terus bagaimana cara untuk pencegahannya, terus kita juga udah ngebahas nih apabila warang sudah menyebar, tindakannya juga sudah kita bahas ya Mbak El ya. Bahkan fakta atau mitos nih, sawah yang hijau belum tentu sehat dan hama warang tidak muncul di musim tertentu. Ada ya Mbak El, tapi populasinya itu bisa dicegah. Nah itu tadi seputar mitos dan fakta soal tanaman padi ya. Jadi yang hijau belum tentu sehat dan hama warang itu kita harus selalu antisipasi dan harus selalu waspada. Nggak cuma hama warang aja ya Mbak El ya, tapi untuk semua hama dan penyakit untuk tanaman-tanaman padi lainnya kita juga harus waspada. Betul. Ada lagi Mbak mitos atau faktanya? Mungkin itu dulu sih Mbak El yang sering kita temui. Karena apa? Karena di lapangan tuh banyak banget yang masih pengen tanaman padinya itu hijau. Itu apalagi bapak-bapak, kakek-kakek itu, kakek aku sih sebenarnya. Kalau hijau nggak marem ya. Nah benar tadi. Wih, kelanduranku kurang hijau ini gitu biasanya kayak gitu. Dan kayak
Terus kayak warang tadi Mbak El, karena kan kayak, "Alah ini bukan musim wereng," gitu, kayak, "Ya udahlah nggak usah di ini, alah orang sawahku baik-baik aja, hijau royo-royo, nggak kenapa-napa," gitu. Kadang udah sampai di situ doang, nanti baru pas kena langsung bingung, "Wah, ini kenapa ini gimana?" Panik, semprot-semprot terus semuanya. Nah, tuh overdosis lah itu tanaman Mbak El. Betul. Gitu, mungkin itu tadi sih Mbak El, seputar wereng ya. Mungkin sobat tani di rumah ada keluhan lagi nih seputar hama Sama atau penyakit tanaman padi bisa langsung komen-komen di bawah ya sobat tani semua. Dan mungkin kalian ada topik atau ide tertentu nanti seputar pertanian yang bisa kita bahas, nanti bisa langsung komen-komen juga di bawah ya sobat tani semua. betul. Oke. Jadi, kita nggak cuman ini ya konsultasi ya, siapa tahu Mhm. mau curhat-curhat juga boleh Ya, ya. boleh banget. Iya, jadi mungkin kan di pertanian banyak banget ini ya, kendala-kendala gitu teman-teman bisa Kendala, langsung masalah. hubungi dokter tani. Ya, begitu ya sobat tani semua, langsung aja komen di bawah. Oke Mbak El, kita sudah di ujung, acara nih, Mhm. acara podcast nih. Ya. Mungkin kita sampai jumpa lagi di podcast berikutnya ya. Saya Mbak Af dan rekan saya Mbak El, kami Ya. pamit undur diri. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.